Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kelompok satu yang beranggotakan Muhammad Hindian Raffi dan Maitotul Julfa dan bukan saya sendiri. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan studi kasus perkembangan aplikasi web level yang kami namakan WordPress. Dalam presentasi ini, kami tidak hanya menjelaskan gambaran umum aplikasi tetapi juga membahas bagaimana proses perkembangannya dilakukan secara struktur. Penggunaan metode software, deployment left, dan aturan SDLC. Selain itu, kami juga akan menjelaskan proses testing untuk memastikan sistem berjalan dengan baik, serta tahapan deploymentnya hingga aplikasi siap digunakan oleh pengguna. Jadi tujuan dari pembahasan ini adalah agar kami dapat memahami bahwa pembuatan aplikasi ini tidak hanya sekedar melakukan coding, tetapi harus memahami tahapan yang dimaksud agar menghasilkan sistem yang optimal, struktur dan minim dan kesalahan. Jadi kita masuk ke bagian ini, lanjut ke bagian 2 atau pembahasan ini. Mengenal WordPress. Lebih baiknya lagi, WordPress merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk melakukan pemasaran makanan dan secara online. Aplikasi ini dirancang secara positif sehingga ditampilkan dapat menyesuaikan dengan berbagai perangkat, baik itu smartphone maupun laptop. Hal ini sangat penting karena sebagian besar penggunaan saat ini lebih sering mengakses aplikasi melalui perangkat mobile. Jadi, target penggunaan dari aplikasi ini adalah menyelesaikan umum yang meningkatkan kemudahan dalam memesan makanan tanpa harus datang langsung ke tempat penjual. Dalam sistem kebutuhan fungsional ini, aplikasi memiliki beberapa fitur utama seperti login, memilih daftar menu, menambahkan makanan yang dalam keranjang, serta melakukan proses checkout atau pemesanan. Sedangkan dari sistem non-fungsional, sistem harus memiliki format yang lebih cepat agar tidak membuat pengguna lama udah digunakan atau selesai agar tidak membingungkan, serta memiliki tingkat keamanan yang baik, terutama pada proses login untuk dilengkapkan pada data pengguna. Dengan demikian, tidak hanya fitur yang menjadi fokus utama, tetapi juga kenyamanan, keamanan, dan pengguna dalam menggunakan aplikasi. Jadi kita masuk ke bagian ketiga, tahapan versi lebih baiknya lagi, yaitu dalam pengembangan aplikasi WordPress. Dalam pengembangan aplikasi WordPress digunakan konsep software deployment left dan serta atau SDLC sebagai metode pengembangan sistem. Tahapan pertama adalah planning atau perencanaan, yaitu menentukan tujuan sistem, misalnya untuk mempermudah proses pemesanan makanan secara online, serta menentukan ruang lingkup proyek yang akan dikerjakan. Tahapan yang kedua adalah analisis, yaitu mengidentifikasikan kebutuhan sistem secara lebih detail, termasuk fitur-fitur yang dibutuhkan oleh pengguna. Tahapan yang ketiga adalah desain, yaitu mengancang tampilan antarmuka aplikasi, sistem struktur dan agar mudah digunakan dan diuraikan dengan baik. Jadi tahap yang keempat adalah implementation, yaitu proses pembuatan atau pengadaan program berdasarkan desain yang lebih dibutuhkan sebelumnya. Hal ini perlu diperhatikan adalah setiap tahapan dilakukan secara berurutan dalam sistem, sehingga kesalahan dapat diminimalkan sejak awal, bukan diperbaiki tahap akhir. Nah, untuk model yang kami gunakan adalah model waterfall. Model ini dipilih karena kebutuhan sistem sudah cukup jelas dari awal, sehingga tidak memerlukan banyak perubahan selama proses pengembangan. Waterfall memiliki alur yang terstruktur, artinya setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum lanjut ke tahap selanjutnya. Hal ini memudahkan pengelolaan proyek, terutama untuk tim yang masih dalam tahap belajar karena langkah-langkahnya jelas dan tidak membingungkan. Selain itu, model ini cocok untuk proyek sederhana seperti food fest, karena ruang lingkupnya tidak terlalu kompleks dan masih bisa dikontrol dengan baik.
Selanjutnya, masuk ke tahap perancangan testing. Dalam pengujian sistem, fokus utama adalah fitur pemesanan makanan. Hal ini karena fitur tersebut merupakan fitur hal yang paling sering digunakan oleh pengguna, dan jika terjadi kesalahan di sini, maka seluruh sistem akan terasa gagal. Alur pengujian dimulai dari login, kemudian memilih menu makanan, menambahkan keranjang, mengisi alamat pengiriman, hingga melakukan konfirmasi pesanan. Dengan menguji alur ini secara lengkap, kita bisa memastikan bahwa proses utama dalam aplikasi berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah jenis-jenis testing. Terdapat beberapa jenis pengujian yang digunakan. Yang pertama adalah unit testing, yaitu pengujian pada aplikasi yang digunakan untuk memerhatikan bagian kecil seperti tombol atau fungsi tertentu secara terpisah. Kedua adalah integrated testing, yaitu memastikan bahwa fitur-fitur yang sudah dibuat dapat saling terhubung dengan baik. Ketiga adalah system testing, yaitu pengujian seluruh sistem secara menyeluruh dari awal hingga akhir. Dan terakhir adalah UAT atau User Acceptance Testing, yaitu pengujian langsung oleh pengguna untuk memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan mereka. Di sini juga terdapat dua konsep penting, yaitu verification dan validation. Verification memastikan sistem dibuat dengan benar, sedangkan validation memastikan sistem yang dibuat memang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi tidak hanya benar secara teknis, tetapi juga harus benar secara fungsi. Selanjutnya, implementasi dan deployment. Pada tahap implementasi, dilakukan pembuatan database yang berisi data pengguna, menu makanan, dan pesanan. Kemudian dilakukan proses coding, baik untuk front-end yang dilihat oleh pengguna maupun back-end yang mengelola data. Setelah semua bagian selesai, dilakukan integrasi agar seluruh sistem dapat berjalan dengan satu kesatuan. Selanjutnya, masuk ke tahap deployment, yaitu mengupload aplikasi ke server agar bisa diakses secara online. Setelah itu dilakukan konfigurasi database di server dan testing di lingkungan nyata untuk memastikan tidak ada error. Jika semua berjalan dengan baik, maka aplikasi sudah siap digunakan oleh pengguna melalui browser. Lalu di sini adalah risiko dan mitigasi. Dalam pengembangan sistem, tentu ada beberapa risiko yang mungkin terjadi. Contohnya yang pertama adalah bug atau error yang bisa diminimalisir dengan melakukan testing secara menyeluruh sebelum aplikasi digunakan. Lalu yang kedua adalah server down. Ini dapat diatasi dengan monitoring sistem dan menyediakan backup layanan agar tetap berjalan. Lalu yang ketiga adalah kesalahan konfigurasi. Ini dapat dicegah dengan menggunakan checklist sebelum sistem dijalankan. Lalu yang keempat adalah data tidak tersimpan, yang bisa diatasi dengan sistem backup dan rollback database. Jadi, setiap risiko harus sudah dipikirkan solusinya agar sistem tetap berjalan dan dapat diandalkan. Selanjutnya adalah CI atau CD dan otomasi. CI atau CD merupakan konsep modern dalam pengembangan software. Continuous Integration atau CI adalah proses di mana setiap perubahan kode langsung diuji secara otomatis sehingga kesalahan bisa diketahui lebih cepat. Sedangkan Continuous Delivery atau CD adalah proses di mana aplikasi dapat langsung dideploy ke server secara otomatis tanpa perlu dilakukan secara manual. Dengan adanya CI atau CD, proses pengembangan menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan kualitas sistem juga terjaga. Hal ini sangat penting terutama jika aplikasi terus dikembangkan atau terus diperbaharui. Lalu kesimpulannya, pengembangan aplikasi Foodpass dilakukan menggunakan metode SDLC dengan metode waterfall yang terstruktur. Testing menjadi bagian yang sangat penting karena memastikan sistem berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan pengguna. Selain itu, penggunaan CD atau CI membantu meningkatkan efisiensi dalam proses pengembangan dan deployment. Dengan semua tahapan tersebut, aplikasi yang dihasilkan diharapkan dapat berjalan dengan stabil, aman, dan memberikan kemudahan bagi pengguna dalam memesan makanan secara online. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.